angkat itu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah. Haleluya Yesus, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Saya serahkan pada Tante Nila untuk buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami boleh ada lagi di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur ini hari ibadah Sekinah yang pertama Terima kasih. di bulan yang pertama di tahun yang baru. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar.
Kami masih dipelihara Allah. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau makin setia Tuhan. Kami mau makin mengandalkan Tuhan. Karena dunia ini semakin menakutkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami perlu Engkau. Setiap detik dalam hidup kami perlu Engkau. Malam ini kami datang, kami beribadah. Kami bawa ucapan syukur kami keluar dari dasar hati kami untuk memuliakan Allah. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan layak kami puji. Tuhan, terima kasih. Tahun 2021 yang penuh dengan ketakutan telah berlalu. Ada yang dalam kedukaan karena orang tuanya dipanggil pulang dengan tiba-tiba. Ada yang anaknya, ada yang suaminya, ada yang istrinya tiba-tiba harus pulang. Tuhan, kami bersyukur. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan dalam keluarga yang lengkap. Karena kami tahu itu pemeliharaan Allah buat kami begitu nyata. Sebab itu setiap waktu yang ada tidak mau kami sia-siakan. Kami mau pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ada kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru itulah kami boleh berjalan di dalam dunia yang jahat ini Tuhan. Berkati ibadah pada malam ini. Urapi Bapak Ferry Pua yang akan memimpin pujian. Berkati tim singer, pemusik, pengatur LCD dan sound system, kolektan, penyambut tamu semua Tuhan yang hadir. Tuhan berkati dan urapi kami. Ketika pujian dinaikkan, Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Ketika firman diberitakan, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati kami. Sehingga firman itu boleh menguatkan kami, menjadi bekal bagi kami untuk melewati, menjalani tahun 2022. Hari ini ada banyak kesempatan untuk bersaksi. Kiranya Tuhan urapi setiap kesaksian. Mereka yang sudah siap untuk memuliakan Allah, Tuhan urapi supaya kesaksian yang singkat padat itu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa jahat yang mau mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami usir keluar segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan. Biar hanya Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kuasa pengurapan Allah itu menguasai kami. Sehingga kami beribadah boleh dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan lindungi sampai di tempat ini dengan selamat. Kami mau mulai ibadah kami dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati kuasa ibadah. Puji nama Tuhan. Kita angkat itu pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita bangkit, kita puji Dia, kita sembah Dia. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, saya undang semuanya bangkit berdiri. Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama
menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saya minta nanti Kong Ariki masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengar setiap kesaksian bahwa nama-Mu, kuasa-Mu
begitu dahsyat bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami siap memberikan yang terbaik karena Engkau telah memberikan kami semua yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat itu pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku, saya undang semuanya bangkit berdiri, lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, kita tetap berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat itu pujian. Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mengerti, Dia peduli
yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sungguh Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau mengerti segala kehidupan kami ya Tuhan. Engkau mengerti setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami tidak akan gentar ya Tuhan Yesus untuk kami berjalan di tahun 2022 ini ya Tuhan Yesus. Seperti Musa membawa ya Tuhan bangsa Israel keluar. Jika Engkau tidak berjalan dengan kami, maka kami pun tidak akan berjalan ya Tuhan Yesus. Pimpinlah setiap langkah kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tidak tahu 2022 ini, kami tidak tahu ya Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka kami akan dapat melakukan semua perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Setiap pujian, setiap kesaksian yang sudah kami dengar ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadi rema bagi kami ya Allah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, begitu banyak masalah yang kami hadapi ya Tuhan, tapi Engkau selalu menjawab doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memberikan jawaban setepat pada waktunya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar kami selalu nantiasa berharap hanya kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu ya Allah. Engkau pakai hamba-Mu Tante Nila untuk menjadi berkat bagi kami ya Allah. Setiap firman yang kami dengar, kami yakin dan percaya. Setiap ilham yang diilhamkan oleh Allah itu boleh bermanfaat untuk kami ya Allah. Untuk mengubahkan kehidupan kami, untuk memperbaiki kehidupan kami, dan untuk kami mendidik di dalam kebenaran terang-Mu ya Allah. Pakai kami semua ya Allah menjadi anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Agar setiap firman kami dengar itu boleh mengubahkan kehidupan kami sedikit demi sedikit, sehingga mencapai kesempurnaan daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kedengaran? Maklum ya, dari kampung mana keluar gitu. Selamat malam buat yang di atas, ada berapa keluarga, puji Tuhan. Yang di bawah, selamat malam, puji Tuhan. Masih ada sukacita? Iya, malam ini dari kesaksian aja kita udah dikuatkan, amin. Ya, bisa mempergunakan waktu dengan baik, enggak cerita turun naik beca, mandi, pulang lagi nyisir rambut gitu ya. Kesaksian tuh seperti yang hari ini semua bersaksinya bagus, tepat dan tepat dan padat. Kata Ferry tadi gempal ya. Duh, saya tuh kalau dengar kesaksian firman itu langsung bermain. Saya nggak pernah pikirkan, tapi itu yang Tuhan beri. Ada firman-Nya tuh ya. Apa yang tak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan beri. Efesus 3 ayat 20 katakan, Dia bekerja lebih banyak dari yang kita doakan. Amin. Mungkin kita doanya sederhana gitu ya. Nggak minta yang macam-macam. Tapi udah waktunya Tuhan beri. Malam ini kita dengar semua mengatakan betapa ajaib, ditolong Tuhan, maju usahanya. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita juga yang terpuruk gitu ya. Usahanya macet, ada juga yang sampai kehilangan pekerjaan, ada juga yang sampai ketakutan. Ada orang muda yang datang kepada saya, dia datang dengan ketakutan menjelang akhir tahun. Saya bilang saya nggak bisa tolong kamu dengan apa yang kamu mau, tapi saya berdoa ada satu jalan, kata saya. Seandainya jalan ini ini tidak ada, jalan yang terakhir kamu ke sini. Ternyata perkataan itu menjadi berkat dan dia dapat jalan keluar. Memang hidup itu penuh dengan peperangan. Kemarin saya anak saya tuh sama cucu saya minta jalan-jalan
Natal nggak jalan-jalan katanya, pandemi nggak jalan-jalan karena tugas melulu di gereja kan. Jadi akhirnya oke lah kemarin kami pergi. Waktu di Ciater itu saya sempat refleksi. Tadinya nggak berani kan, udah lama nih nggak ke nano-nano, tapi saya refleksi. Saya refleksi sambil di air panas itu, tukang refleksi bilang begini loh, perkataan itu terngiang-ngiang di hati saya. Bang, abang udah vaksin belum? Kata saya. Oh udah 2 kali, dia bilang bagus. Kalau enggak saya nggak mau vaksin, kalau abang belum. Saya nggak mau refleksi, bukan vaksin. Saya nggak mau refleksi gitu. Udah di sini kalau belum vaksin nggak boleh jadi terapis, kata dia gitu. Ya oke lah, saya lihat banyak juga yang melakukan itu, refleksi kaki doang gitu ya. Iya Bu, katanya pandemi ini banyak orang susah, saya aja sampai hampir setahun gak ada pekerjaan, Ciater tutup, dia bilang begitu kan. Jadi abang ngapain? Ya di rumah, dia bilang begitu. Tapi Bu, ada yang kaya raya. Siapa? Kata saya, memang ada bang yang untung. Itu yang jualan vaksin, katanya gitu. Yang ngadain vaksin katanya gitu. Yang ngadain PCR sama antigen itu jadi kaya raya. Saya nggak pernah terpikir begitu loh, ya. Tetapi si abang orang kecil ada ya dari kelas bawah lah kita lah. Dia bisa berpikir sampai begitu ya, dari orang yang sederhana gitu ya. Tapi itulah dunia ya. Ada orang yang mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Nggak peduli orang lagi susah, yang penting bisa raup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dunia itu semakin jahat ya. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita akan kalah. Maka dari tadi saya tulis begini ya, yang kesaksian nih. Ada 8 orang yang kesaksian pada malam ini. Ini yang mau didoakan udah bererot nih, saya mau doakan. Lalu saya tulis di sini nih, udah dari tadi sambil duduk saya tulis. Apa goal kita keluarga Shekinah untuk tahun ini? Mesti ada goalnya loh. Kita mesti punya tujuan. Ngapain nih kita ibadah? Ngapain nih kita menjadi satu keluarga yang besar, satu keluarga yang rukun, satu keluarga yang saling mengasihi. Goalnya kita apa? Mesti ada goalnya. Mau jadi kaya raya di keluarga Shekinah? Mau jadi apa? Mau jadi orang hebat? Makanya kalau saya baca ini, tema kita beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Bukan beritakan perbuatan-perbuatan kita yang besar, mungkin kita sukses hebat. Tapi beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Pak Ishak udah jelaskan waktu kita ulang tahun. Perbuatan yang besarnya itu apa? Itu bukan diri kita nih yang kita promosiin. Nah, malam ini saya mau bawa satu firman yang mungkin sudah sangat familiar buat kita. Ada lagunya Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita buka itu. Goal kita keluarga Shekinah adalah Roma 12 ayat 2. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah menjadi serupa dengan Kristus, kita dapat melaksanakan ini tema, beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Orang bisa lihat Yesus di dalam hidup kita. Dan kita akhirnya menjadi terang yang benderang. Kata Pak Ishak, apa itu firman nancep banget di kepala saya. Kita menjadi terang yang menakjubkan. Ya, terang yang menakjubkan, bukan terang sekedar terang, tapi terang yang menakjubkan. Yuk kita baca, kita berdiri sama-sama Roma 12 ayat 1 dan 2. Udah dapat ya, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dari yang sempurna. Silakan duduk. Berubah menjadi seperti Kristus. Itulah goal hidup orang percaya. Ya, bukan hanya keluarga Sekinah, tapi goal hidup orang percaya adalah berubah untuk menjadi seperti Kristus. Tadi di ayat 1 dan ayat 1 dikatakan Rasul Paulus menasehatkan kita semua, bukan hanya jemaat di Roma, tapi menasehatkan kita semua supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya pikiran harus kudus, tetapi dikatakan persembahkan tubuhmu. Tubuh kita pun harus kudus. Pikiran jangan tanya, pikiran ini harus kudus. Baru roh Allah bisa diam di dalam kita. Nyambung, klik dengan Tuhan. Maka tubuh ini harus kudus. Supaya Roh Kudus itu betah diam di dalam tubuh yang kudus ini. Banyak orang berbicaranya bagus sekali. Pintar. Seolah-olah rapi dan kudus. Tetapi hidupnya enggak kudus. Nah, itu yang menakutkan sebetulnya. Itu yang bisa membuat kita khawatir. Maka Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih dunia ini? Tadi sambil tunggu kesaksian saya kasih kesimpulan sendiri. Dan saya terus tulis-tulis. Ya, terus saya bikin tulis ini. Dunia ini makin jahat. Nah, jadi kalau dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, Paulus menasehatkan kepada kita bahwa yang dimaksud oleh Paulus dengan dunia adalah jalan hidup yang jahat. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jalan hidup yang jahat apa? Yang berdosa. Cara pandangan yang bertentangan dengan firman Allah. Itu dunia yang jahat. Ya, bisa dilihat dalam banyak sisi. Tapi saya melihat pada hari ini, pada malam ini, dua aja yang saya ambil. Ya, bahwa yang dimaksud oleh Paulus jalan hidup, jangan serupa dengan dunia ini adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Otomatis kalau cara pandangan yang bertentangan dengan Tuhan artinya pola pikir kita itu sudah tidak menurut kepada firman Allah. Kalau pola pikir sudah tidak menurut kepada firman Allah, maka sudut pandang kita pun berbeda. Amin. Kalau pola pikirnya benar, sudut pandangnya pasti benar. Kalau di otaknya penuh dengan firman, maka selalu apapun keadaan yang kita alami, firman itu akan terus klik, langsung kasih kita signal. Ini loh firman itu. Ya. Lalu yang kedua adalah begini. Kita perlu waspada. Yang kedua, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Tadi yang pertama saya katakan nasihat Paulus itu adalah jalan hidup yang jahat dan yang berdosa. Yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Juga berdapat berarti jangan menjadi sekuler. Sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja. Maka orang sering bilang, aduh mumpung masih hidup nikmati masa mudamu. Mumpung masih hidup kapan lagi mau enjoy seperti ini. Padahal jalannya salah. Padahal jalannya udah memasuki dunia yang jahat, tidak lagi menurut kepada firman Allah. Inilah yang disebut sekularisme itu sekarang sedang terjadi di dalam gereja.
Saya malah kita diwajibkan untuk beli buku nih. Pembicaranya seorang pastor dari Singapura. Judulnya apa? Gereja yang bangkrut. Bangkrutnya bukan bangkrut duit, tapi gereja yang bangkrut rohaninya, imannya. Wow, luar biasa. Karena itu terjadi di dalam gereja. Sekularisme itu ada di dalam gereja. Orang beribadah sekarang pikirannya cuma bisnis dan bisnis saja. Bangun gereja supaya dapat untung. Bukan lagi tujuannya menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya kita gak mau bilang siapa lah gitu ya. Tapi biarlah kita di keluarga Shekinah kita dibangun secara perlahan-lahan untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar. Bukan mau cari untung. Amin. Gak dibayar gak apa-apa, nanti Tuhan yang dibayar harganya lebih tinggi. Amin. Itulah, kita nggak mau melayani Tuhan cuma untuk dunia sekular ini. Karena ada satu kehidupan yang kekal yang harus kita pikirkan. Kenapa kita harus rajin ibadah? Kenapa kita harus kuat imannya? Kenapa kita ini pikirannya harus dipenuhi dengan firman? Kenapa kita harus menjadi terang yang benderang, yang menakjubkan? Karena ada satu kehidupan yang kekal. Yang sekarang orang mulai abaikan. Kalau bisa kaya di dalam dunia ini, kenapa kita harus nggak kaya? Tetapi kayanya dengan cara yang nggak baik. Itu bukan kehendak Tuhan. Maka kalau ada orang bisa melahirkan dengan normal, kecuali begini ya, usianya sudah 40 atau 30 ke atas. Terus di dalam kandungannya ada masalah jadi harus disesar. Selalu saya ngucapin selamatnya gini, selamat ya. Kamu melahirkan dengan normal. Karena anak itu lahir atas waktunya Tuhan. Amin. Kalau disesar, kita yang nentuin tanggal kelahirannya. Kita mau tanggal sekian ini tanggal bagus nih. Kalau bisa tanggal 20 bulan 20 tahun 20 gitu 20 10 gitu. Itu kehendak kita. Kecuali kamu ada masalah ya. Ini mah pemikiran saya saja. Boleh setuju boleh tidak. Tapi saya kalau ada orang yang lahir normal saya senang. Ini ada satu kawan anaknya melahirkan di Amerika. Kamu sesar dong, di Amerika kan orang pada suka sesar. Enggak. Sama dokternya nggak boleh sesar. Sampai perjuangan terakhir nggak bisa keluar baru disesar. Oh begitu ya? Iya. Dan juga ada tes ini Down syndrome. Jadi selama masih ada di dalam kandungan sudah dites. Anak ini normal nggak nanti? Down syndrome nggak? Gitu. Ada tes gitu loh. Hebat ya sekarang, canggih banget sekarang ini. Jadi kata saya kalau ketahuan Down syndrome bagaimana? Harus dikeluarkan. Ya ampun. Itu yang kagak enak ekornya. Ya, harus dikeluarkan. Itu namanya pembunuhan. Tapi kalau dia kelahirkan cacat bagaimana? Aduh, gak bisa ngomong lagi deh ya. Biarlah kalau selama kehamilan makanya banyaklah ibadah. Banyaklah berdoa. Jangan males ya. Sekarang nih bukan zamannya untuk males-malesan ibadah. Maka firman Allah katakan, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi memasuki tahun 2022 ini harus ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Harus ada perubahan karakter dalam hidup kita. Untuk kita menjadi serupa Kristus yang menjadi goal kita, sehingga kita bisa melaksanakan tema ini. Beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Tidak dalam Roma 12 ayat 1 itu ada perkataan kudus ya. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kudus dalam bahasa Yunaninya disebut di hagios ya. Tulisannya biasa, hagios. Artinya terpisah ya. Artinya berbeda. Jadi kalau dikatakan itulah ibadah, itulah persembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus. Artinya yang berbeda dengan dunia ini.
tidak serupa dengan dunia ini. Jangan bilang gue mirip. Mirip sama dunia ini, kelakuannya mirip sama orang dunia. Jangan seperti kita harus berbeda. Terpisah, seperti perkataan kudus itu hagios, itu terpisah, berbeda. Tidak mirip loh. Jangan sampai orang lihat gini, ya ilah pelayan Tuhan gak beda-bedanya sama orang dunia. Aduh, jangan sampai orang bilang begitu ya. Dulu ada seorang ibu kalau di sekolahan sering berantem sama mama-mama yang lain. Masalah anak. Anaknya udah baikan, mamanya masih musuhan. Terus ada orang yang komenin begini, itu orang Kristen loh dua-duanya. Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita nih yang rada bener gitu ya. Ngedengernya aja gak enak. Itu orang Kristen loh katanya gitu. Apalagi Tuhan di dalam surga melihat kelakuan anak-anaknya seperti itu. Ya, karena mirip dengan dunia, bukan mirip dengan Kristus. Kenapa kita harus mirip dengan Kristus? Apa sih pribadi Kristus? Kenapa dia tuh jadi guru kita? Kita harus seperti dia. Belajar deh dari perjanjian baru Matius sampai Wahyu. Apakah Yesus pernah melakukan hal-hal yang tidak baik? Apakah Yesus pernah, ada orang tanya gini, mana ayatnya kalau gak boleh ngerokok? Dia bilang gitu. Ya gak ada lah ayatnya, jangan merokok. Coba cari, nanti dikasih beng-beng dah. Gak ada ayatnya. Tetapi kenapa kita gak melakukan itu? Karena Yesus tidak pernah merokok. Orang kalau yang ngeyel begitu kan, kalau saya tuh kalau nasihatin ada anak muda yang rada-rada bandel, dia akan jawab saya begitu, mana tante ayatnya, coba kasih lihat. Gak usah lihat ayatnya, lihat pribadi Yesus. Dia menjadi teladan yang sempurna buat kita. Ketika dia dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan oleh orang Farisi, ahli Taurat Saduki, dia jawab dengan firman Tuhan. Ketika dia dijebak oleh iblis, dia jawab dengan firman Tuhan. Dia tidak langsung bales, simsalabim jatuh lu yang jatuh no. Waktu Tuhan diuji sama iblis, dicobai oleh iblis di padang gurun. Tuhan tidak lakukan itu semua. Nah makanya kalau kita difitnah orang, makanya kalau kita diomongin yang gak baik sama orang, doain aja. Dulu sih saya juga punya karakter yang gak baik. Bukan sekarang saya katakan saya baik. Tapi saya bisa rasakan saya berubah banyak. Saya berubah banyak. Dulu kalau suami saya marah, saya bisa lebih marah dari dia. Galak, percaya kata Ari. Tapi setelah saya makin dewasa, saya makin tahu ribut juga gak ada gunanya. Akhirnya lu nangis, bantal basah gitu. Kalau ini kan tadi ketetesan air mata, ini air mata buat Tuhan gitu ya. Kalau dulu bantal basah, nangisin diri sendiri. Kenapa punya laki kayak gitu. Ada gak yang begitu? Mudah-mudahan gak ada ya. Kalau ada juga gak ada yang ngaku, betul gak? Ya, itu memang hidup rumah tangga begitu. Ada tangisan-tangisan yang cuma kita dan Tuhan yang tahu. Tetapi makin tua, usia pernikahan makin banyak. Udah diam lebih baik. Aman, damai, sejahtera. Paling keselnya sehari. Makanya gak pernah stres saya itu. Karena saya marah sebentar. Saudara juga kalau mau ngelawan saya gak marah. Saya diam aja, saya berdoa Tuhan ampuni saya. Udah, nanti udah habis tuh. Gak sampai matahari terbenam, saya udah lepaskan semua itu. Saya bahagia. Saya bahagia bukan karena saya kaya raya. Saya bahagia karena Yesus ada di dalam saya dan dia mengontrol hidup saya. Itu yang paling penting, amin. Ya, jangan kamu dikontrol. Maka di sini juga saya ada sambil belajar firman, saya tulis. Setiap hari ya, kita harus bisa merubah dunia kita. Wow. Dari mana nih perkataan ini ya? Ya, setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita. Ketika belajar firman Tuhan, terbit perkataan itu. Dan jangan dunia yang merubah hidupmu. Amin. Belum nangkep mungkin ya.
Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita. Dunia kita ini apa? Dugem. Dunia kita ini ngegosip, berantem sama orang. Dunia kita apa? Tiap hari nipu orang. Nggak ada di sini, ini cuma contoh. Dunia kita apa? Tiap hari kerjanya marah-marah. Rasanya semua orang salah aja di hadapan kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita. Setiap hari kita harus merubah dunia kita. Dan jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu. Artinya begini. Kalau dunia yang merubah hidupmu, emang begitu, nggak apa-apa. Cerai-cerai aja, nggak apa-apa kok. Orang nggak cocok mau ngapain? Nah itu dunia sudah merubah hidupmu. Saya merokok, nggak apa-apa. Orang lagi pusing ngerokok, asap ngebul, enak melayang, fly. Nah itu dunia merubah hidupmu. Bukan kamu merubah duniamu. Kalau duniamu ada seperti itu. Mari nanti ada 3 hal. Di mana firman Tuhan memberi solusi. Supaya kita dapat merubah dunia kita. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan dunia mengubah kita sehingga akhirnya kita serupa iblis. Kan cuma ada 2 di dalam dunia ini. Yang menjadi satu panutan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang menjadi apa dia? Bukan idola, musuh. Dia menjadi musuh dalam selimut. Karena iblis datang secara halus dan lembut. Tadi Ferry bilang apa? Ada suara yang lembut, bukan hihihi. Gitu ya Ferry ya. Bukan yang seperti itu. Kalau kamu mau bahagia, mari buka hati selebar-lebarnya supaya firman masuk dan firman itu merubah hidupmu dan kamu merubah duniamu yang tidak baik. Siapa yang tahu dunia kita? Cuma kamu, saya, dan Tuhan. Ini ada sifat saya yang kurang baik, Tuhan. Tuhan Engkau yang tahu. Aku mohon Roh Kudus tolong agar aku dapat merubah sifatku yang tidak baik. Sifatku yang tidak baik itu sudah menjadi duniaku selama ini. Aku harus rubah itu. Ya, tahun 2022 kita masuk dengan sesuatu yang baru. Dulu mungkin kita suka benci orang, kita suka fitnah orang. Dulu mungkin kita sombong luar biasa karena kita sukses. Sekarang jangan lagi seperti itu. Berubah. Ya, kita mau berubah. Untuk menjadi serupa dengan Kristus supaya 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 bisa kita laksanakan. Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Apalagi? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Jadi tujuan kita menjadi serupa dengan Allah yaitu kepada ayat tema kita. Yuk kita lihat 3 solusi yang firman Tuhan berikan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu kita mendengar firman Allah dan lakukan firman Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Nanti baca di rumah ya. Mazmur 1 ayat 1 dan 6. Saya baca ayat 1-nya aja. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini ayat indah banget. Jadi ayat 1 dan kedua itu kamu kerjakan. Ayat ketiga kamu mendapat hasilnya. Kamu mendapat hasil dari ketika kamu percaya akan firman Allah. Yang kamu baca di ayat 1 ayat 2. Ayat 3 kamu dapat hasilnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Firman Tuhan itu sempurna. Renungi firman Tuhan.
Percayai firman Allah. Lakukan itu di dalam kehidupanmu. Saya berkali-kali selalu saya bilang, mungkin ada yang belum pernah dengar. Itu kalau mau tidur, perkatakan perkataan iman atau kita ada pujian di hati. Saya tuh gak pinter nyanyi loh, tapi saya selalu punya pujian di hati. Saya kalau udah merem nih ya, mau tidur, ada pasti pujian di hati saya nih, Roh Kudus yang Tuhan taruh. Nyanyi aja, nyanyi sampai saya ketiduran. Ketika saya bangun, itu pujian yang lain akan keluar untuk saya mengawali hari yang baru setiap hari. Belajar lakukan itu karena saya sudah lakukan itu. Maka saya suka dengan lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Amin. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Firman apa yang engkau ingat? Oh iya, dia bekerja lebih banyak dari apa yang kita doakan. Renungkan itu benar Tuhan. Aku gak bermimpi punya rumah. Bisa punya rumah cash lagi. Kesaksian Norton. Luar biasa. Saya juga punya impian tapi Tuhan belum jawab. Gak apa-apa. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Kamu punya doa mungkin ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Pasti ada waktunya Tuhan lebih indah. Suamimu gak mau ke gereja, istrimu gak mau ke gereja, doain. Saya tuh puluhan tahun lu berdoa buat Panawi supaya dia bisa ke gereja. Ya akhirnya menanglah. Dia ke gereja, dia terima Tuhan. Tapi itu air matanya sampai kering. Sampai doanya begini, Tuhan aku gak mau doa lagi buat dia. Udah bosen. Karena dia tidak pernah berubah. Yang berubah aku. Terus saya senang lagu itu. Aku berubah, sungguh ku berubah. Suamiku tidak pernah berubah. Tapi saya tetap yakin akan firman Allah. Akhirnya tahun 1990 dia terima Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika dia terima Tuhan, saya bilang sama Tuhan begini loh. Tuhan terima kasih. Karena dia terima Tuhan bukan dengan caraku. Aku cuma kerjanya berdoa. Tapi aku sebetulnya punya cara-cara untuk dia ikut. Tapi dia gak pernah ikut. Tapi dia bisa datang kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Ketika suami saya datang kepada Tuhan dan dia mau percaya kepada Tuhan. Saya muliakan Tuhan karena itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau doa kita belum dijawab. Karena itu keinginan kita ingin segera dijawab tapi Tuhan tidak jawab. Jangan marah sama Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Pada waktu Tuhan menjawab, engkau akan tersungkur di bawah kakinya. Tuhan, engkau terlalu ajaib dan luar biasa. Kalau ketika aku memohon-mohon nangis, terus Tuhan jawab, aku pasti sombong. Itu kan aku doa buatmu, air mataku berkirbat-kirbat. Sombong kan? Jadi ketika dia terima Yesus, itu jalannya Tuhan. Malam ini saya mau kuatkan kita semua. Berubahlah. Bukan besok nanti atau lusa. Sekarang kita baca ayat yang terakhir. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 16-17 katakan gini. Sebab itu kami tidak lagi kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Rasul Paulus, rasul yang hebat, mengakui bahwa dia juga pernah mungkin menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dia berkata sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kapan Rasul Paulus berubah? Sekarang dia katakan. Malam ini ketika kita baca firman ini. Dulu mungkin kita bilang begini, Tuhan cuma sayang kepada dia. Tuhan cuma bela orang kaya. Kami tetap terpuruk. Itu kita menilai Kristus menurut ukuran manusia. Malam ini datang firman menasihati kita. Sekarang.
kami mau menilai, kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, sekarang. Ketika kau dengar firman Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Aku pernah menilai Tuhan, menilai Kristus dengan caraku yang enggak benar. Ya. Lalu yang ke-17 dikatakan apa tadi? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinggalkan 2021 yang penuh dengan carut marut kehidupan. Masuki tahun 2022 dengan satu pemikiran yang baru, pola pikir yang baru, sudut pandang yang baru. Dengan iman yang makin diperbaharui, ya. Jadi ada banyak sebetulnya contoh-contoh yang kita tidak sempat itu, tapi saya akan sebut sedikit. Daud dan Goliat. Daud ngelihat Goliat, dia nggak takut. Orang-orang pada takut. Badannya besar, peralatan perangnya lengkap, sepertinya mustahil dia bisa dilawan oleh orang lain. Tetapi Daud ketika melihat Goliat, tidak ada gentar sedikit pun dan dia tidak bawa apa-apa, cuma ketapel. Dia cuma bilang, aku datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini masuk ke tahun 2022 dengan keyakinan yang seperti itu. Mungkin masalahmu seperti Goliat, gede, serem. Masalahmu bukan sosok manusia, tapi mungkin masalahmu ekonomi. Masalahmu mungkin kehidupan rumah tangga yang seperti neraka. Jangan takut. Pandang Yesus seperti Daud memandang Tuhan. Aku datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Aku hadapi masalahku yang seperti Goliat itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman yang seperti itu, saya percaya akan ada perubahan dalam hidupmu. Amin. Ayat doa puasa kita yang saya bacakan pada waktu itu di dalam Yesaya. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Padang gurun itu bukan sesuatu yang enak loh. Padang gurun itu bisa menjadi kesusahan kita, kesulitan kita, nerakanya kita di dalam dunia ini, itu padang gurun kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan dan andalkan Tuhan, Tuhan katakan aku buat jalan di padang gurun. Amin. Luar biasa janji Tuhan. Ketika saya kena COVID, Tuhan udah kuatkan saya di awal tahun melalui ayat firman Allah. Bahwa kita ada dalam pengawasan Tuhan. Amin. Ketika saya COVID, tidak ada ketakutan saya akan mati. Karena orang banyak yang WA sama saya. Apalagi pada waktu itu saya lagi COVID itu November. Sebelum meninggal udah wow pada WA saya begini-begini. Sampai saya tuh gak tidur sampai jam 1 malam. Saya gak rasa sakit. Karena orang masih mau perlu bantuan saya. Walaupun melalui WA hubungan sini hubungan sana. Pada waktu itu timbul iman. Saya tidak sakit. Saya sudah sembuh. Dan saya sembuh dengan luar biasa. Nah, malam ini juga Anda boleh bersaksi. Kalau Anda sehat itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih hidup hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Yuk saya akhiri firman Tuhan sampai sampai saat ini. Dan kita sudah masuk, kita jalani 2022 dengan satu pembaharuan budimu. Dengan sesuatu iman yang makin diperbaharui. Dengan satu kehidupan yang lebih dekat sama Tuhan. Tadi lupa, maaf. Saya baru baca satu aja ya. Solusinya ada 3. Ya, satu tadi kan baru sampai dengar dan lakukan firman Allah. Yang kedua, kita minta kekuatan Roh Kudus untuk berubah. Itu Roma 8 ayat 13, ya. Kita harus mematikan perbuatan tubuh. Karena dosa berusaha untuk menguasai kita. Yang ketiga, memiliki komunikasi yang sehat dengan Kristus. Apa sih komunikasi yang sehat dengan Kristus? Banyak berdoa. Amin. Ketika engkau banyak berdoa, engkau akrab dengan Tuhan. Ketika engkau akrab dengan Tuhan, engkau curhatnya juga enak.
air mata yang keluar juga dengan enak. Jawabannya pun nanti enak. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan doa. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesakitan melalui memasuki tahun 2022. Tapi tidak apa. Ada orang yang memasuki tahun 2022 dengan sakit penyakit, nggak usah takut, ya. Kita terus bersatu dalam doa. Maka kalau ada di renungan pagi, ada nama-nama yang disebut, itu kamu sebut di dalam doamu. Kalau kamu kelupaan pagi hari, siang hari kamu doain. Itu teman kita lagi mengalami kesakitan dan kesusahan. Percaya doa yang sehati itu mendatangkan mujizat yang besar. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Malam ini kalau kamu ada yang sakit, taruh tanganmu di mana? Sakit hati taruh di dadamu, sakit perut taruh di perutmu, sakit kaki kau pegang kakimu. Imanmu menyembuhkan sakitmu. Amin. Singernya saya panggil maju ke depan. Nyanyikan dengan iman, ada kuasa di dalam darahnya. Darahnya, darah domba Allah, amin, haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi dengan kuat. Kuasa dalam darahnya, ada kuasa. Jangan ragu, nyanyikan dengan iman. Kalau pikiranmu sakit, pegang kepalamu. Biar Tuhan jamah pikiranmu menjadi sehat. Darah anak domba Allah, ada kuasa di dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan sambil angkat kedua tanganmu. Ada kuasa dalam darahnya. Kita menyerah kepada Tuhan. Darah Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jangan ada yang diam, nyanyikan dengan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada kesembuhan malam ini. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya.
barasi dikiala barasa dikiala barasi. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa di dalam nama-Mu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang melihat air mata yang bercucuran. Engkau yang melihat hati-hati yang merana. Engkau yang melihat Tuhan keadaan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kelemahan kami. Ampuni kekurangan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Malam ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa, kami mau berubah. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau menjalani kehidupan yang menurut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mau berdoa. Saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa buat Filipus Tuhan. Tuhan. Filipus ada di rumah sakit Sitanala Bapak. Keadaannya sedang sesak Tuhan. Apapun keadaan Filipus dia milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus, bilur-bilurnya. Sembuhkan Filipus Tuhan. Apapun keadaannya tidak ada yang mengkhawatirkan. Tuhan kami memohon dengan sangat kepadamu. Sembuhkan Filipus Tuhan. Sembuhkan dia biar obat yang diberikannya cocok kepada Filipus ya Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah pakai dia dengan heran. Sebagai tim medis, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu ada buat Filipus. Kami percaya proses kesembuhan sedang terjadi. Segala kekhawatiran di dalam nama Yesus dikeluarkan dari kepikiran Filipus. Biar iman dia bertumbuh. Iman dia naik kepada Tuhan setinggi-tingginya. Ada mujizat terjadi, kami percaya. Kami berdoa buat Ebner Tuhan, anak Joseph. Yang harus dirawat di rumah sakit. Karena panasnya tidak turun-turun dan tidak mau makan. Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau juga jamah Ebner Tuhan. Sembuhkan Ebner. Supaya dia bisa keluar dari rumah sakit secepatnya. Menjalani kehidupan yang biasa lagi. Terima kasih karena Yosef mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Dia tetap melayani pekerjaan Tuhan pada malam ini. Pasti ada berkat, ada belas kasihan Tuhan. Buat Joseph dan Fanny. Dan juga Ebner. Terima kasih Tuhan. Kami tahu malam ini biarlah menjadi malam mujizat. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemenangan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat Lucy yang beberapa hari ini juga sesak napas Tuhan. Sehingga perlu oksigen. Tuhan Engkau yang lihat kondisi Lucy. Jangan biarkan dia putus asa dan tanpa pengharapan. Biar Lucy tetap berharap terus kepada Tuhan. Pasti ada kekuatan, ada sukacita yang dari Tuhan untuk melewati hari-hari yang tidak nyaman. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada sukacita buat Lucy yang sedang menderita sakit kanker ya Bapak. Buat Mama Ferry Pua juga Tuhan, biar semakin disehatkan keadaan tubuhnya setelah keluar dari rumah sakit. Biar Tuhan Mama Ferry juga sembuh total Tuhan. Tidak ada lagi penyakit di dalam tubuhnya. Kami berdoa buat pemulihan Santi Tuhan. Biar Santi semangat, biar Santi tidak khawatir, biar Santi tidak sedih. Tuhan tolong Tuhan, jamah Santi. Biar dia boleh sembuh dari stroke-nya.
Kami juga berdoa buat Deborah. Deborah kakinya dalam pemulihan. Juga Tuhan akan sempurnakan kesembuhannya. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan buat buat Erin yang sedang menunggu kelahiran anaknya di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan beri kekuatan buat Erin supaya Erin dapat melahirkan dengan selamat. Anaknya selamat, mium yang ada di dalam tubuhnya juga boleh diatasi dengan perkara yang dari atas, yaitu dengan tangan Tuhan. Erin boleh melahirkan dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Lewi yang sedang ada di Medan dalam berkumpul dengan keluarganya. Tuhan juga lindungi beliau sebagai aparat negara, dimanapun dia berada dia boleh jadi berkat. Kami berdoa buat Febri dan Susi juga sudah kembali lagi ke Tangerang. Berkati rumah tangga yang masih muda ini Tuhan dengan anaknya Vanea. Biar Tuhan juga berikan terus damai sukacita di hati Febri sehingga Tuhan rumah tangganya juga makin dikuatkan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat rencana pernikahan Roli dan Santi pada tanggal 8 Januari hari Sabtu ini. Tuhan yang meneguhkan pernikahan mereka. Biar Roli dan Santi boleh menjadi pasangan yang kuat. Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat di dalam Tuhan. Pernikahannya diberkati. Kami berdoa buat Jonen dan Yuli yang akan juga peneguhan nikah 16 Januari. Minggu berikutnya juga Tuhan kuduskan rencana ini semua. Supaya membawa kebahagiaan buat semua anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus keluarga Sekinah. Mungkin ada banyak yang tidak menceritakan masalahnya, tetapi Tuhan Engkau Maha tahu. Biar Engkau yang menjelajah setiap hati pada malam ini. Engkau yang memberikan kepada kami damai dan sukacita, sehingga hidup kami selalu bahagia. Bukan karena kami punya uang banyak, tapi karena ada Yesus. Ada damai sejahtera Allah. Shalom itu, Erena itu ada di dalam kami. Sehingga kami boleh hadapi apapun dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati terus anak-anakmu yang ada di sini. Badan pengurus Sekinah sudah menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kiranya Tuhan berkati. Kami bekerja dengan lebih giat lagi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan persembahan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi. Berkati rencana kunjungan keluarga Sekinah ke panti asuhan Elok di Pamulang pada hari Minggu. Kuduskan semua yang sudah kami rencanakan ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda semua donatur yang sudah ambil bagian. Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikan mereka. Kami belajar memberi di tengah kekurangan Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Berkati, saya juga rindu berdoa buat keluarga-keluarga muda yang belum punya anak. Kiranya Tuhan bukakan kandungan mereka. Supaya Tuhan dengan kerinduan mereka, dengan doa mereka, mereka pun boleh mengalami kehamilan yang dirindukan dan memiliki seorang anak. Tetapi semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau laksanakan persembahan yang kedua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Punya Bapa Seperti Engkau. Tak ingin
berdiri. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Sekali lagi, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami sudah melaksanakan ibadah kami dengan segenap hati kami, dengan segenap cinta kami Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah hadir. Kiranya Tuhan, setiap video ini nanti diupload dan ditayangkan. Biarlah video Shekinah itu boleh menjadi berkat. Kami bukan yang hebat seperti orang lain, tapi kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah segala doa yang sudah kami panjatkan naik ke hadirat-Mu menjadi sebuah dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Lindungi kami mau pulang, sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sampai kami boleh balik lagi kepada jam-jam yang ditentukan untuk ibadah. Jangan biarkan satu orang pun punya niat untuk mengurangi ibadah. Jangan sampai itu ada di antara kami. Tapi kami mau semangat dan semakin setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami peralaskan segala doa kami. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang boleh mengawali hari-hari kita. Mulai saat ini, nanti dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pulang, Tuhan berkati. Kita boleh beri salam.